Halo semuanya, selamat datang di channel Di Review. Kali ini Di Review akan menceritakan alur cerita dari film Extreme Job. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi untuk update-update terbaru dari kami. Mari kita review. Film ini tayang pada tahun 2019 dengan durasi film 111 menit. Film ini sangat ramai dibicarakan pada masa penayangannya, karena berhasil menjadi film kedua dengan jumlah penonton terbanyak di Korea. Disutradarai oleh Lee Byung-hun, film aksi komedi ini bercerita tentang 5 orang detektif yang sedang menyelesaikan kasus narkoba dan mereka menyamar sebagai penjual ayam goreng di sebuah restoran. Tetapi, lambat laun ayam goreng mereka justru ramai pembeli dan berhasil mendapatkan keuntungan yang fantastis. Jadi, yang mana yang akan mereka pilih? Menyelesaikan kasus narkoba atau melanjutkan restoran ayam? Berikut ini cerita selengkapnya. Diawali dengan adegan di mana para pengedar narkoba tengah asik mengobrol di sebuah ruangan yang minim penerangan. Tiba-tiba, seorang detektif bernama Jang, mencoba masuk melalui jendela namun tali yang ia gunakan tidak mendarat dengan tepat sehingga membuatnya malah terlihat seperti tukang pembersih kaca. 창문 떼베끼시는 분은 아니고 그럼 뭐 경찰 형사 넌 고마우니까 내가 앉아볼게. Sedangkan, dua detektif lain yaitu Yong Ho dan Jae bersiap untuk berjaga-jaga di dekat ruangan. Di jendela lain, ketua dari kelompok detektif yang bernama Ketua Go juga bernasib sama dengan detektif Jang di mana tali yang ia gunakan malah tidak sampai ke jendela sehingga membuatnya sangat kesusahan. Penjahat itu pun sampai heran karena biasanya, aksi detektif saat menangkap penjahat sangatlah keren seperti pada film-film action pada umumnya. Mengetahui dirinya dijaga oleh beberapa detektif, penjahat itu nekat kabur melalui jendela hingga ia terjatuh dari atas gedung. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tempat yang sama, satu detektif lain yang bernama Detektif Ma dengan santainya ikut mengejar penjahat dengan motor mini yang ia bawa. Namun sialnya, Detektif Ma yang lupa membawa borgol saat itu, justru diserang balik oleh penjahat dengan alat setrum yang ia bawa. Saat ingin kabur lagi, penjahat itu malah ditabrak sebuah minibus dan aksi mereka itu membuat terjadinya tabrakan mobil secara beruntun. Mengetahui hal itu, direktur mereka pun marah besar karena aksi mereka dianggap berlebihan untuk sekedar menangkap penjahat kelas ikan teri. Di luar ruangan, mereka bertemu dengan tim lain yang diketuai oleh Ketua Choi, yang saat ini sudah menjabat menjadi kepala bagian. Ketua Choi mengajak Ketua Go dan timnya untuk makan bersama. Di jamuan makan itu, Ketua Choi menawarkan kepada Ketua Go untuk menangkap Hong Sang-pil dan Lee Mu-bei beserta komplotannya yang diduga merupakan komplotan pengedar narkoba. 그래서 무슨 맛을 봤어? 매운맛. 뽕맛? 그치. Tergiur dengan tawaran itu, Ketua Go pun menyetujui dan memulai aksinya kembali dengan anggota timnya. Dimulai dengan aksi penyamaran yang dilakukan oleh detektif Jae yang setiap harinya menyamar sebagai orang yang berbeda-beda. 저러지 않아도 된다고 말 안 해줄 거야, 진짜? 얼마 안 가. Di sisi lain, detektif Ma bertugas memantau dari atas gedung. Namun kesialan datang menimpa detektif Jae, ia dipaksa masuk ke dalam mobil bersama para rombongan buruh. 아파트까지 짓고 오겠네. Setelah kejadian itu, mereka tiba-tiba didatangi oleh polisi setempat karena seorang ibu melaporkan jika detektif Ma mengintip dirinya saat sedang memantau dari atas gedung. Di saat yang sama, tak sengaja komplotan narkoba yang mereka incar lewat di hadapan mereka. Karena mereka juga seorang polisi, Ketua Go dan timnya pergi untuk mengikuti komplotan itu dengan menumpang mobil polisi setempat. Pada akhirnya mereka berlima melakukan pemantauan dari dalam sebuah restoran ayam yang akan bangkrut karena sepi pengunjung.
Tiba-tiba saja, ketua dari komplotan itu muncul dan mereka berlima sontak bersembunyi sehingga membuat pemilik restoran ikut ketakutan. 뭐 하는 거예요? Karena sudah cukup lama berada di sana, mereka menyusun strategi untuk bisa masuk ke dalam markas komplotan itu. Ide mereka pun muncul ketika melihat petugas pesan antar dengan mudah masuk ke dalam tempat itu dengan membawa pesanan ayam. 저희가 인수하겠습니다. Melihat peluang itu, Detektif J memberi saran untuk membeli restoran yang akan dijual itu agar mereka dengan mudah masuk menangkap komplotan narkoba. Bahkan J rela menggunakan uang untuk dirinya menikah demi bisa membeli restoran itu. Ide itu pun disetujui oleh teman-temannya yang lain, tetapi Ketua Go masih ragu dan pulang ke rumahnya untuk berpikir. Sesampainya di rumah, sang istri memabandingkan dirinya dengan Ketua Choi yang sekarang sudah memiliki pangkat yang bagus, sedangkan Ketua Go masih setia dengan pangkatnya sebagai ketua tim. Muak mendengar celotehan istrinya, ia pun pergi untuk makan di luar bersama dengan anaknya. 그렇게 맛있냐? Keesokan harinya, Detektif Ma dan kawan-kawan masih berusaha untuk menahan pemilik restoran agar tidak menjual restorannya kepada orang lain. Sedangkan di tempat lain, Ketua Go juga berusaha membujuk direktur mereka agar mereka bisa membeli restoran itu. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menandatangani kontrak dan secara resmi membeli restoran itu. Setelah itu, mereka langsung memulai aksi mereka dengan menyiapkan dan memasang alat penyadap suara beserta alat-alat pendukung lainnya. Namun, ekspektasi tidak sejalan dengan realitanya. Restoran yang awalnya sangat sepi pengunjung itu, tiba-tiba saja silih berganti kedatangan pembeli, sehingga membuat mereka kesulitan saat sedang meneliti kasus. Alat penyadap suara yang mereka pasang pun hanya berisi hal-hal yang tidak penting sehingga masih belum ada petunjuk yang bisa mereka dapat. Saat tengah mendengar hasil rekaman dari alat penyadap, seorang ibu yang sempat melaporkan Detektif Ma datang ke restoran itu dan ingin memesan ayam. 내가 팔아줘야지. 어디 한 마리 튀겨와봐. Di saat yang sama, beberapa komplotan Lee Mu Bei juga datang ke restoran. 근데 닭이 없다네, 닭집에. Dengan peluang itu, keesokan harinya Ketua Go membeli bahan makanan untuk membuat ayam goreng agar mereka bisa membawa pesanan ke markas komplotan tersebut. Keempat anak buahnya diperintahkan menggoreng ayam untuk memilih satu yang terbaik sebagai menu andalan mereka. Beberapa hidangan pun disajikan. Karena tidak ada bakat memasak, alhasil ayam-ayam dari anggota tim memiliki bentuk yang beragam, bahkan ada yang sampai gosong. Dari keempat ayam yang ada, ayam goreng Detektif Ma yang menurut mereka paling enak di antara ayam lainnya, dan membuatnya bertugas sebagai koki di restoran mereka. 뭐라고? 뭐래요? Tak lama kemudian, pengunjung pertama di hari itu pun datang. Karena pembeli itu memesan ayam goreng bumbu, Detektif Ma terfikirkan untuk memakai bumbu yang biasa dipakai pada makanan tulang iga yang terkenal di tempat ia tinggal. Ia mulai meracik bumbunya dan ayam goreng bumbu itu pun lalu diberi nama ayam goreng bumbu tulang iga suwon. 존맛! 대박. Karena kelezatan ayam goreng mereka, seiring berjalannya waktu, restoran semakin ramai dengan pengunjung. Bahkan saking ramainya, pengunjung sampai mengantri hingga di luar restoran. Dengan keuntungan yang fantastis itu, Ketua Go mampu membelikan istrinya sebuah tas dari merek terkenal ditambah dengan sejumlah uang di dalamnya. Keesokan harinya, Detektif Yong Ho melihat target mereka, dan segera memberitahu kepada Ketua Go dan teman-temannya. Namun di waktu yang bersamaan, restoran saat itu sedang ramai pengunjung sehingga membuat mereka sibuk sebagai pelayan dan panggilan dari Detektif Yong Ho pun terabaikan. 시아나 출연심, 시아나 출연심. Karena tidak ada yang mengangkat teleponnya, Yong Ho pun nekat mengikuti Lee Mu Bei dan komplotannya sendirian. Di perjalanannya, mobil yang membawa Lee Mu Bei beserta komplotannya menuju jalan yang berbeda, sehingga membuat Detektif Yong Ho bingung harus mengikuti mobil yang mana. Sesampainya di restoran, justru Yong Ho malah dimarahi karena dirinya tidak ada di restoran saat restoran tengah ramai pengunjung. Mereka pun akhirnya terlibat adu mulut dan menyalahkan satu sama lain. 180도 기름에 데이고 칼에 베이고 씨발 얼마나 쓰라린 줄 알아.
집 가보셨습니까? 매일이 화생방입니다. 오늘 하루 매출액이야. 한 대부당 3만 원이라고만 진짜. 소름 돋아. Di tempat lain, Lee Mu-bei terlihat sedang memberi hukuman kepada anak buahnya karena melakukan kesalahan dengan sebuah pisau, hingga anak buahnya terluka. Keesokan harinya, kelima detektif itu kembali membuat strategi baru di saat restoran sedang sepi. 거기다 약탄 액서 재우자고. 아니, 우리가 어떻게 약을 씁니까? 경찰 된 도리가 있지. 가자. 뭘 봐, 임마. Setelahnya, karena mereka tengah menjalankan hukuman dari direktur mereka, mereka wajib membuat buku laporan dan melaporkannya kepada direktur sebagai bukti sejauh mana perkembangan kasus yang mereka selidiki. 잠복. 생닭 50마리. 생닭 뭐야? 이거 잘못 들어가네. Di tengah pemeriksaan laporan, telepon dari ketua Go terus berbunyi. Ternyata, telepon itu datang dari para komplotan narkoba yang ingin memesan ayam di restoran mereka. Ketua Go dan timnya langsung berlari menuju restoran dan meninggalkan direktur begitu saja, hingga direktur menjadi marah. Sesampainya di restoran, mereka langsung menyiapkan pesanan dan menyusun strategi saat akan ke markas itu. 방금 출발했습니다. Setibanya di sana, tak diduga, ternyata tempat itu sudah diisi oleh penghuni baru. 돈 잠깐만. Karena sudah sangat stres dengan situasi saat ini, Ketua Go meminum sebuah bir yang tanpa ia ketahui sudah dicampurkan obat tidur, karena tujuan awalnya bir itu akan diberikan kepada para komplotan. Meski sudah berusaha dicegat, sayangnya Ketua Go sudah terlanjur meminumnya dan membuatnya sangat mengantuk. Tiba-tiba di saat yang bersamaan, stasiun TV menyiarkan sebuah berita yang menjelek-jelekan restoran ayam mereka. Reporter yang membuat berita itu, sebelumnya mengambil gambar restoran mereka secara diam-diam. Berita itu pun sampai ke telinga istri dari Ketua Go. Istrinya marah dan menyuruh Ketua Go untuk resign dari pekerjaan polisinya. 그만두자. Kembali lagi ke restoran, saat sedang berbincang, seorang agen investasi yang juga masuk ke dalam komplotan Lee Mu-bei datang ke restoran mereka. Orang itu datang untuk membuat restoran Ketua Go dan timnya sebagai kedok dari kejahatan Lee Mu-bei. Ia menawarkan bisnis waralaba dengan iming-iming keuntungan yang besar. 여기서 그렇게 사기치시면 안 돼요. 왜요? Karena mereka setuju dengan kerjasama itu. Akhirnya restoran membuka cabang di seluruh penjuru Korea. Anak buah Lee Mu-bei membawa narkoba yang sudah mereka atur sedemikian rupa dan mencampurnya ke dalam ramuan bumbu ayam goreng. Di tempat lain, Lee Mu-bei bertemu dengan temannya bernama Chang. 창식이 안녕? 아유, 저 비용신이 해맑고 지랄이. Ia ingin mengajak Chang bekerja sama untuk menyebarkan narkoba di seluruh penjuru Korea bahkan dunia. 넌 팔고, 넌 여기서 윈? 속아줘야 되는 거냐, 어쩌냐. Di cabang lain sedang terjadi pertikaian antar karyawan hingga membuat nama restoran ayam mereka sedikit tercoreng. 이러면 진짜 저희 재기 불능입니다. 정대필 개새끼. Karena itu, mereka berlima berkumpul untuk membahas keadaan yang terjadi di restoran. 바로 쓰레기통에 버리고 들어갔습니다. 훈이 주방장으로 승진. 네? 제가 드디어 주방장을. Keesokan harinya, Ketua Go dan Yong-ho bertugas mengikuti petugas yang sedang membawa pesanan ayam. Di sana ia mengetahui jika pelanggan ayam mereka ternyata memakai narkoba. Di tempat lain, detektif Ma yang sedang ingin menangkap para penjahat berhasil dikalahkan dan disekap di sebuah tempat persembunyian milik Lee Mu-bei. Di restoran, para detektif lainnya sedang menunggu detektif Ma yang kunjung tidak ada kabarnya. Mereka pun memutuskan untuk ke kantor Jong, si agen investasi untuk meminta pertanggungjawaban. Dan di saat yang sama detektif Yang mendapatkan sebuah video call dan melihat detektif Ma sedang disandera. 출발해. 출발.
Di TKP, detektif Ma yang terlihat tidak berdaya, mampu membabat habis semua orang yang ada di situ hanya dengan tangan kosong. Setelah itu, detektif Ma mengikuti mobil yang membawa barang berisi narkoba. Sampai akhirnya, dengan mengendap-endap, ia berhasil melihat Lee Mu Bei yang sedang melakukan transaksi narkoba. Agar tidak membuang kesempatan, detektif Ma membunyikan alarm polisi untuk membubarkan para rombongan itu dan akhirnya rombongan itu pun terlibat pertarungan. Tak lama kemudian, rekan timnya pun datang. Saat itu Ketua Go langsung mengambil foto Lee Mu Bei dan komplotannya lalu mengirim foto itu kepada Ketua Choi. Setelahnya, Ketua Choi langsung menuju TKP bersama dengan anggota polisi lainnya. Kembali ke TKP, Ketua Go dan keempat detektif langsung memulai aksi mereka. Mereka berlima memiliki latar belakang yang cukup membuat kita kaget. Ternyata, detektif Ma adalah anggota grup judo negara. Detektif yang pernah menjuarai Muay Thai. 장 형사는 무에타이 동양 챔피언 출신. 홍박이 아니라 장박으로 불렸던 여자다. Detektif Yong Ho adalah mantan tentara angkatan laut. 영호는 Detektif Jay adalah mantan atlet baseball dan membuatnya memiliki daya tahan yang sangat kuat. Sedangkan Detektif Go, dijuluki sebagai zombie, karena walaupun sudah beberapa kali terkena tikaman dan pukulan, ia tidak pernah mati. Sesaat kemudian, Ketua Choi beserta anggota polisi pun datang. Tetapi, di sana kelima detektif pun sudah berhasil membuat para penjahat terikat dengan rapi. Di saat yang sama ambulans juga datang karena Ketua Go yang memiliki sedikit luka tembak di tubuhnya. Akhirnya film ditutup dengan sebuah acara pengangkatan pangkat untuk kelima detektif jagoan tersebut. Nah begitulah alur cerita dari film Extreme Job. Setelah menonton filmnya sampai selesai, tidak heran film ini bisa meraih 14,5 jutaan penonton karena cerita yang menarik lalu dibumbui dengan aksi dan komedi, yang membuat film ini menjadi paket yang sangat komplit. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video kita selanjutnya, terima kasih.